Semangat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel Kali Aspe. Channelnya orang Jogja yang memang istimewa, luar biasa. Kali ini saya lagi berada di lokasi tempat makam Mbah Marijan di Dusun Srunen, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Inilah pemirsa tempat terakhir Mbah Marijan yang telah tutup usia tahun 2010 saat masih dalam rangka menjalankan tugas sebagai juru kunci Gunung Merapi. Nyai Ratu Kidul Nasyantan Kasat Moto. Ini bentengnya pemirsa. Abebolo terus bekso miwah lelembut. Nah, ini bentengnya. Benteng daripada makam Srunen. Ini saya akan masuk melalui pintu timur. Ini pemakamannya. Ini kita sudah sampai di komplek pemakaman Mbah Marijan. Seperti apa dan siapakah Mbah Marijan itu, nanti akan saya tanyakan kepada juru kunci makam Srunen yang kebetulan ada di sini. Kalau melihat daripada ciri-ciri bahwa ini makamnya sudah termasuk lama pemirsa. Makamnya Mbah Marijan termasuk ini disendirikan, jadi berada di pojok sebelah utara barat, pojok utara bagian barat. Nah, ini mungkin pemirsa. Nah, ini makamnya Mbah Marijan. Ini keluarganya, dua nisan. Nenggih Nyai Ratu Kidul Nasyantan Kasat Moto. Abebolo bekso miwah lelembut. Untuk lebih jelasnya saya akan temuin salah satu
petugas atau penguin juru kunci makam Srunen di tempat Mbah Marijan dimakamkan. Dengan Bapak siapa nanti saya akan tanyakan. Sugeng siang Pak. Ya, sugeng siang. Selamat siang. Ya, Dengan Bapak siapa nggih Pak? saya Bapak Marjo. Bapak Marjo. Iya. Bapak Marjo. Ya, Bapak ini di sini sebagai juru kunci iya. makam. Iya. Ya, jadi nama juru kunci makam itu kalau ada orang ya roh akan mendoakan sama almarhum Kiai Marijan itu, sesudahnya mendoakan itu ada yang tanya gimana rumahnya jauh kok makamkan di sini. Itu jadi bisa memberi jelasnya ya. Nggih. Nah, ini seperti sebelum kami tanya ke tentang pemakaman ya. Iya. Menurut panjenengan seperti apa sih Mbah Marijan itu Pak? Iya, Mbah Marijan ini ya biasa-biasa aja. Ya, jadi namakan juru kunci itu jadi ya sesepuh warga kampung sini atau kampung Kinarjo itu ya. Jadi Mbah Marijan itu rumahnya itu namanya Kampung Kinarjo ya. Nah, ini kok pemirsa, ini saya berada di samping nisan Mbah Marijan ya, yang tadi akan saya tanyakan. Mbah Marijan itu Pak, itu Iya. sebagai apa nih Pak? Ya, Mbah Marijan itu ya waktu masih hidup itu jadi sesepuh warga kampung Srunen atau kampung Kinarjo atau di mana aja itu yang membutuhkan akan gimana kepentingannya minta itu dari Mbah Marijan itu ya. Jadi namakan sesepuh itu yaitu ya ada yang permintaan apa tapi yang lurus betul-betul permintaannya itu mungkin dikasih sama Mbah Marijan itu ya, jadi sesepuh itu ya. Jadi istilahnya spiritual ya Pak ya? Iya. Tokoh spiritual ya? Iya. Begini, Mbah Marijan saya dengar sebagai juru kunci Gunung Merapi ya Pak ya? Iya, jadi jadikan juru kunci Gunung Merapi itu, jadi itu dari keraton itu tiap tahun ritual itu namanya labuhan itu yang menyerahkan oleh sesaji itu ya nama juru kunci itu ya. Labuhannya di mana Pak? Oh, kalau labuhannya itu di kampung Kinarjo itu naik ya. Ada di tengah-tengah gunung itu ya. Jadi udah ada tempatnya. Kalau yang dibuat labuhan itu sudah dikasih tempat sendiri itu ya. Kalau nama kampungnya apa Pak? Oh, kalau Nggak tahu ya. tempat kampungnya itu ya hanya itu di Kinarjo. Di Kinarjo nggih pokoknya Iya. nggih. Itu labuhan khusus di Gunung Merapi ya Pak ya? Oh iya. Berapa tahun sekali atau mungkin? Ya itu tiap tahun itu. Oh, ya. setiap tahun. Iya. Jadi namanya kalau labuhan itu nama bulan Jawa. Itu kalau bulan Jawa itu bulan Ruah tanggal 1 itu. Oh, tuh. Setiap bulan Ruah tanggal 1. Iya. Bisa dijangkau dengan sepeda motor Pak? Oh, kalau naiknya itu ya nggak bisa, hanya Nggak bisa. ke tempat rumahnya dulu. Gitu. Iya. Nah, ini Mbah Marijan termasuk salah satu korban erupsi Merapi tahun 2010 ya? Iya, ya betul. Waktu itu Bapak di mana? Oh, kalau saya itu sebelum kejadian itu sudah disuruh turun ngungsi namanya. Oh, yang menyuruh? Ya dari pemerintah. Oh, dari pemerintah. Iya. Pak, panjenengan
perso nggak apa kenapa alasan saat itu Mbah Marijan saat itu masih tetap di situ? Ya dulu ceritanya orang-orang itu ya menunggu akan sholat maghrib dulu itu ya, waktu kena erupsi itu karena waktunya sholat maghrib itu ya. Oh ya, berarti saat itu bukan karena dia tidak mengindahkan, namun karena saat itu nanggung mau sholat maghrib dulu ya Pak ya? Iya, cerita orang-orang begitu ya. Yang saat itu memang Bapak sudah ngungsi ya Pak ya? Iya. Nah, saat kejadian itu sebenarnya terjadi jam berapa Pak? Ya, kejadian erupsi dulu itu karena dulu itu erupsi kan 2 kali. Yang tanggal 26 Oktober itu hanya mengenai satu kampungnya Mbah Marijan itu. Ya. Jadi waktu kejadian itu jam 6 itu ya. Erupsinya itu. Jam 6. Iya. Terus pada saat itu mungkin korban banyak gitu ya Pak ya? Atau gimana? Kalau korban itu kalau warga di atas itu ya sudah pada ngungsi semua ya? Ya sudah ngungsi semua. Jadi dulu erupsi kan 2 kali Pak Yang tanggal 26 itu mengenai satu kampungnya Mbah Marijan. Jadi waktu makamkan Mbah Marijan dulu itu di sini masih aman, belum kena erupsi. Ya, tapi sesudah makamkan Mbah Marijan itu telah tanggal 5 November dulu ya di sini ikut habis semua. Ya. Nah, begini Pak, kalau saat itu Bapak ngungsi, berarti yang akan saya tanyakan untuk keluarga sendiri Bapak gimana Pak? Kalau keluarga ya aman-aman baik aja. Aman. Jadi kalau warga sini sampai atas itu aman-aman aja. Ya. Apakah ada salah satu dari keluarga yang mungkin kena korban Pak? Ada, tapi itu namanya apa? Ya orang korban yang warga itu namanya itu enggak normal gitu ya. Nggih. Pak, menurut ingat-ingat Bapak nih. Ingat-ingat Bapak jenengan. Seperti apa sih saat itu pencegahannya saat munculnya erupsi Merapi saat itu? Ya, kalau kejadian itu jadi ya nggak tahu karena udah ada di bawah hanya apa ini? Ada keluhan dari gunung itu yang namanya yang erupsi itu ya awan panasnya itu ya. Tanda-tandanya ya Pak. Iya. Kalau mau meletus, nek jenengan Pak persa ya ada gejala tanda-tandanya mau meletus itu seperti apa? Kalau Merapi itu akan mengeluarkan namanya awan panas itu. Sebelumnya itu sudah mengeluarkan nama awan panas tapi ya kecil-kecil itu udah kalau 2 bulan ada itu sebelum kejadian yang bahaya itu ya. Jadi ya udah mengeluarkan nama awan panas tapi kecil-kecil. Nah, ini terkait dengan pemakaman tempat tinggal Mbah Marijan, kenapa saat itu dimakamkan di sini Pak? Ya, kalau Mbah Marijan dimakamkan di sini itu dulu akan dimakamkan di kampung Kinarejo itu, olehnya membuatkan tempat yang untuk ngubur itu nggak berani dari gunung, masih bahaya. Ya, jadi dari keluarga telah musyawarah makamkan di makam sini dekat keluarganya dulu itu ya. Berarti ini tempat asal usul Mbah Marijan ya? Iya, kalau di sini itu jadi dulu ayahnya Mbah Marijan itu dari kampung sini. Dari kampung sini. Iya. Oh ya. Oke. Ini kan Mbah Marijan ini juga memang seorang tokoh spiritual dan
merupakan mendapat amanah untuk melaksanakan tugas yang mulia ya Pak ya. Oh iya betul. Ya, saya juga mungkin mendoakan buat Mbah Marijan, mudah-mudahan arwah Mbah Marijan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Diampuni semua kesalahannya, diterima amal baiknya, dan yang jelas masuk surga. Oh iya betul. Sementara yang keluarga yang ditinggalkan tetap diberikan kesabaran, ketabahan. Iya, dalam amin. musibah ini, terutama juga siapa tadi? Marjo. Mbah Marjo juga tetap diberikan kesehatan, Amin. Ya. ketabahan, Oh, amin. kemudian juga diberikan umur yang Oh, panjang, amin ya. tetap ganjaran yang berlipat-lipat ganda. Iya, Panjenengan dapat amin. ganjaran kesehatan juga rezeki yang melimpah. Iya, Amin. amin. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita akan tetap selalu waspada. Oh iya, amin. Maturnuwun Pak. Nggih. Terima kasih sekali. Iya, sama. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Bapak Marjo mengenai sekilas tentang Mbah Marijan yang saat ini saya sudah berada di tempat di makamnya. Nah, ini beliaunya di sini. Ini. Ini nisan Mbah Marijan. Kami ucapkan selamat tinggal, sugeng tindak Kiai Mbah Marijan, mantan juru kunci Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Terima kasih atas pengabdiannya dengan ikhlas tanpa pamrih. Semoga menjadi amal ibadah yang baik serta diterima amal baiknya, diampuni semua kekilafannya, diberikan jalan yang terang di alam sana, dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian pemirsa sajian kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya di channel Geli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Ingat, senyum itu indah. Tetap semangat luar biasa. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenggih Nyai Ratu Kidul nadyan tan kasat